A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil 'izzatu walirrasuli walil mu'minin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih la tamutunna illa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyyan ba'da. Subhanallahi ma fis samawati wal ardi wa huwal 'azizul hakim. Lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karena hidayah, sehingga kita bisa masih melakukan seruan azan salat bersama di masjid, insyaallah. Amin. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita berbaru iman tasawuf iman kepada Zat Allah sebagai Al-Khaliq. Kedua, iman kepada malaikat Allah sebagai pesuruh Allah. Kemudian iman kepada nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah, 25 nabi dan rasul. Dan iman kepada 4 kitab yang turun kepada nabi dan rasul, kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Kemudian yang kelima, percaya kepada hari pembalasan, hari kiamat, surga dan neraka, yaumil hisab. Kemudian keenam, yang terakhir adalah percaya pada qada dan takdir. Qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali, 50.000 tahun sebelum cetakan dunia seisinya, ini alam raya jagat raya, yakni ketetapan berkenaan dengan nasib takdir kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia mengenai jodoh, mengenai rezeki dan ajal, yakni umur, yakni mengenai ajal kita, umur kita, rezeki kita. Itulah qada yang harus kita, ketetapan Allah berkenaan dengan kapan kita bahagia, kapan kita susah, kapan kita lahir, kapan kita mati. Itu semua terdapat dalam qada itu sendiri, ketetapan Allah yang telah ditulis Allah sebelum 50.000 tahun sebelum menciptakan dunia seisinya ini, dan tersimpan rapat, tidak bisa diincar informasi ini oleh jin, setan, iblis. Tersimpan rapi di Lauhil Mahfuz, di arsy singgasana Allah, yakni di langit saf 7, Sidratul Muntaha. Inilah iman yakin, sehingga qul kullu min indillah, katakan semua dari Allah, semua dari ketetapan Allah telah menetapkan semua yang kita alami, rezeki kita, umur kita, jodoh kita, kapan ajal kita akan dicabut nyawa kita, kapan kita menderita, kapan kita bahagia, kapan kita imannya kuat, kapan kita imannya lemah, semua sudah
kapan kita dicabut hidayah kebaikan sehingga kita jadi jahat, sehingga kita jadi munafik, jadi pemberontak, jadi pendosa, jadi germo, ataupun jadi semualah, jadi pemeras. Semua itu adalah sudah tercatat di ketetapan Allah, yakni qadha 50.000 tahun sebelum menciptakan dunia dan seisinya, termasuk kita manusia ini isi daripada dunia itu sendiri. Allah Maha Rapi, yakni Allah Maha Albar, Rapi baik. Allah Maha Rapi, semua sudah tercatat di khasanahnya. Khasanah inilah mengenai qadha itu sendiri, ketetapan Allah itu sendiri. Khasanah itu sendiri adalah ada di dalam Lauhil Mahfuz, kitab Allah yang tersimpan erat, tidak bisa dicuri-curi informasinya oleh malaikat, oleh para jin, setan, iblis maupun malaikat. Ini pendengaran yang dirahmati Allah. Mari kita kembali mengingat mengenai rukun iman yang 6 ini sebagai syarat masuk surga. Batal keimanan seseorang atau jadi kafir kita bila salah satu kita tidak yakini. Pendengar yang dirahmati Allah, iman kepada zat Allah, wal awal wal akhir wal zahir wal batin, wa bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Itulah zat Allah. Kullu min indillah, katakan semua dari sisi Allah. Karena kita sudah tertulis rapi, tidaklah mati kita, tidaklah kita wafat sebelum kita menerima rezeki yang telah Allah tetapkan berupa qadha itu tersendiri. Rezeki akan mendatangi kita dengan hina dina karena sudah ditetapkan sebelum kita mati atau meninggalkan dunia ini menuju ke alam barzakh, alam kubur, alam penantian, sehingga nanti sampai alam pembangkitan di yaumil mahsyar. Insyaallah pendengar yang rahmati Allah, itulah informasi nubuah kenabian yang benar dan harus kita yakini. Tanpa kita yakini itu kita sudah kafir, neraka selama-lamanya. Inilah dasar daripada rukun iman yang 6. Cukup 6 sajalah rukun iman ini sesuai dengan hadis Nabi. Pendengar yang rahmati Allah, itulah kerapian Allah. Allah Al-Baru, Allah Rapi, Allah baik, Rapi, Allah Maha Rapi. Di khasanahnya sudah tercatat berapa liter beras yang dimakan, berapa liter air yang digunakan, berapa liter oksigen yang dihirup oleh paru-paru, kemudian berapa juga CO2 yang dikeluarkan dari tubuh. Semua tercatat rapi di khasanah Allah. Khasanah Allah itulah ketetapan Allah, qadha Allah yang telah ditulis rapi sebelum 50.000 tahun menciptakan dunia dan seisinya ini, dunia dan seisinya ini, alam dunia dan seisinya ini, berupa tumbuh-tumbuhan, manusia, unsur-unsur kimia, bumi, langit. Ini pendengar yang rahmati Allah, sehingga kita senantiasa yakin dari qadha itu. Kita yakin kullu min indillah, dari sisi Allah, wa bikulli syai'in alim, wa bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah tahu, Allah paham, Allah
tahu isi hati kita manusia semua, Allah tahu. Negara ini dirahmati Allah, sehingga untuk menghormati, untuk mensucikan Allah, perlu disucikan Allah, karena Allah maha segalanya, maha besar, maha pandai, maha mengetahui, maha berkuasa atas segala sesuatu. Sehingga harus kita sucikan hak Allah. 5-10 menit kita sholat berjamaah 53 masih itulah hak Allah untuk sebagai mengendingkan cipta. Ini wajah lilladzi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Wajahku menghadapkan wajah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Kami ini adalah golongan orang yang lurus, orang Islam dan bukan orang musyrik. Ini pendengar rahmati Allah, pengendikan cipta Allah sebagai khatara samawati wal ard, yang telah menciptakan bumi dan langit dan seisinya. Bumi dan langit di sini maksudnya juga yang dan seisinya, berupa manusia, berupa tumbuhan, hewan, termasuk sumber daya alam yang ada melimpah ini. Itulah pendengar yang dirahmati Allah, makna hakiki daripada rukun iman yang 6 ini. Tanpa kita meyakini kul min indillah, katakan semua dari Allah, kita tidak bisa susur. Semua dari Allah, karena sudah ditetapkan semua daripada takdir nasib. Semua yang kita alami dunia Allah telah tetapkan. Hari ini kita di sini Allah telah tetapkan. Saat ini, jam ini kita sholat di masjid ini Allah telah tetapkan. Saat ini, jam ini, detik ini kita ada di terminal umpama, itu Allah telah tetapkan. Bukan karena kehendak kita, bukan kehendak kita, memang karena sudah tercatat di hasanah Allah berupa qadha itu sendiri, catatan qadha yang merupakan rukun iman yang 6 yang harus kita yakini, yakinnya tanpa iman yakin kepada qadha Allah, kita akan masuk neraka selama-lamanya, karena kita telah menistakan, menihilkan daripada rukun iman sebagai usuluddin. Batal keislaman kita tanpa kita yakini 6 perkara ini. Ini harus kita perhatikan dan ini harus kita ketahui dan ini harus kita kaji. Makanya thalabul ilmi faridatun 'alal muslimin wal muslimat, al-hadis. Mencari ilmu adalah kewajiban, wajib hukumnya bagi kaum muslimin dan muslimat, muslim laki-laki perempuan. Ilmu apa? Yakni ilmu usuluddin. Ilmu apa? Ilmu syariat. Itu saja, usuluddin, kalam tauhid, ilmu tauhid dan syariat mengenai sholat, mengenai zakat. Itu wajib. Ilmu yang diwajibkan Allah mencari itu adalah ilmu tauhid dan ilmu syariat atau fikih taharah, fikih bersuci supaya kita sah sholat kita, fikih sholat, fikih wudu. Ini harus kita pelajari. Fikih zakat wajib itu kita pelajari di sini. Ya kita mengkaji atau mendengar ceramah sudah cukup. Mendengar ceramah sudah cukup. Ini ceramah tauhid, ceramah fikih najis, fikih taharah, fikih bersuci, fikih sholat, fikih wudu, fikih mandi jinabat, bersuci, atas kecil, atas besar, fikih memandikan mayat, mensolati mayat, itu semua adalah wajib. Itulah ilmu wajib. Tauhid itu wajib. Ilmu keimanan, tauhid ini sudah keimanan, ini rukun iman, rukun Islam. Itu wajib, itu kita
cari ilmu itu, kita pelajari, karena ini adalah diwajibkan oleh Nabi Muhammad, bukan sunnah, wajib. Thalabul ilmi fardhatun 'alal muslimin. Itu ilmu apa ya? Ilmu yang dibatasi tadi itu, yakni tauhid dan fikih syariat Islam, sholat, zakat, puasa, haji, wajib itu dipelajari, wajib benar. Kalau tidak kita pelajari, jadi tidak sah ibadah kita, sholat kita tidak sah. Kita masih ada najis karena kita tidak toharoh, habis buang air. Nah ini itu masih tersisa itu kotoran di mulut jubur, sebelah misalnya, sehingga itu najis kan. Ini pendengar rahmati Allah, sehingga kita bersyukur masih bisa diingatkan oleh Pak Ustadz yang ceramah ini untuk mempelajari sekarang, mempelajari fikih-fikih itu, ilmu-ilmu itu sudah gampang, ada YouTube, ada Google, sudah ada, tidak ada lagi pembatas ruang waktu, sudah pelajari saja, ketik saja di Google apa itu timbul, ketik saja di YouTube maka itu akan ada itu petunjuk sholat, petunjuk taharah, petunjuk bersuci, petunjuk wuzu, sunah-sunah sebelum wuzu. Sudah gampang sekarang, zaman sudah tidak lagi selebar daun kelor, zaman sudah luas, sudah ada internet dan lain-lain, itu kita manfaatkan. Kita manfaatkan itu untuk merealisasikan daripada thalabul ilmu fardhatun 'alal muslimin wal muslimat, yakni ilmu tauhid dan ilmu taharah dan ilmu ibadah 5 waktu, ibadah 5, sholat, zakat, puasa, haji, itu kita pelajari itu. Ini pendengar yang rahmati Allah, sehingga kita jadi sah, diterima amal ibadah kita, amal sholat kita, puasa kita diterima karena kita tahu yang membatalkan puasa, yang mensahkan puasa, yang mengesah, yang bisa jadikan satu sholat, yang membatalkan sholat, semua ada di pelajaran fikih. Kita pelajari itu. Kita belum paham, kita baca dulu lah, kita baca lagi, entah melalui YouTube, entah melalui internet Google, kita sudah tahu, sudah ada semua itu. Kita bisa tulis mau apa. Ini pendengar rahmati Allah, sehingga jadi sempurnalah ilmu kita, yakni terutama ilmu ibadah dan ilmu tahu, ilmu fikih dan ilmu tahu, ilmu tauhid dan ilmu fikih, teologi, keimanan, itu tidak bisa kita tawar lagi. Kita syirik, kita diharamkan masuk neraka, menyekutukan Allah, diharamkan kita masuk neraka. Ini pendengar dan rahmati Allah, tidak main-main ini. Tak main-main, jangan sekali kita musyrik, menyekutukan Allah. Jangan sekali kita mengatakan dia tertabrak karena tidak makan duluan tadi, atau karena durhaka orang tua, tidak bisa. Syirik itu. Yang benar adalah kul ini adalah semua dari sisi Allah. Dia celaka karena memang sudah ditakdirkan celaka. Iya, karena Allah, bukan karena dia durhaka. Ada orang tua, kalau durhaka udah orang tua nanti dihisab, nanti di yaumil hisab itu, di mahsyar nanti. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Inilah ilmu yang paling tinggi, ini ilmu tauhid, ilmu yang masukkan surga. La ilaha illallah, qul huwallahu ahad, kul min indillah, itulah ilmu paling tinggi. Tanpa meyakini kul inilah kita tertolak sebagai muslim. Semua dari sisi Allah, karena apa? Memang sudah ditakdirkan semua itu. Tak celaka Allah yang takdirkan. Pokoknya Allah. Janganlah kita menjadi penyebab kurang hati-hati karena sakit. Sehati-hati bagaimana? Kalau kita hati-hati di jalan, sudah pelan-pelan, rem bagus, kemudian yang
di belakang itu remnya bolong, daripada kontainer mati kita terlindas. Itulah takdir. Maka disitulah bicara takdir semua dari sisi Allah. Kul min indillah, itulah keimanan. Rukun iman ke-6 yakni kul semua dari sisi Allah. Qada Allah 50.000 tahun sebelum menciptakan dunia ini. Demikian pendengar rahmati Allah, kurang dan lebihnya minta maaf sebagai manusia biasa, makhluk khata manusia tempat salah dan lupa. Insyaallah kita akhiri kifarat majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.